Lagi-lagi kebobrokan arteria Dahlan terbongkar, di mana dia terciduk sering pindah-pindah kampus dengan data yang tiba-tiba lenyap. Kemudian timbul pada instansi yang berbeda. Ternyata manipulasi begini sudah biasa dia lakukan. Parah. Tapi boleh dilakukan, kaget saya. Saya ini bukan guru besar, Prof. Tapi S1 saya hukum bisnis, S2 saya hukum tata negara, S3 ini lagi hukum pidana. Nanti saya jelaskan. Semua pertanyaan anggota DPR dijawab sama Pak Mahfud dan semua ancamannya diancam balik sama Pak Mahfud. Jadi memang seseru itu gitu. Dan ketika Pak Mahfud diminta untuk menarik ucapannya terkait Markus, karena Pak Mahfud sempat menyebutkan bahwa DPR itu dulu sempat ada kasus Markus, makelar kasus gitu. Anggota DPR menjadi makelar kasus. Nah, ada anggota DPR yang nggak terima, arteria Dahlan ini nggak terima. Tolong dicabut itu, Prof. Itu menghina kami anggota DPR hari ini. Gitu. Tapi Pak Mahfud nggak mau. Enggak, itu udah bener. Udah bener itu. Dulu memang ada katanya. Dan bahkan jejak digitalnya itu masih ada. Ini saksinya ada nih, Pak Beni ada waktu itu. Norma kewenangan. Ini kita bicara norma kewenangan. Jika tidak diatur, berarti tidak berwenang, Prof. Itu setidaknya ilmu hukum yang saya ketahui, Prof. Berbeda dengan norma hukum pidana. Kalau norma hukum pidana, kalau tidak diatur, berarti boleh. Ini hukum yang saya pahami, Prof. Kecuali ada hukum yang lain, di sekolah yang lain saya nggak tahu. Jawaban Pak Mahfud ini menyenangkan sekali gitu ya. Menyenangkan banyak orang yang selama ini kayaknya memang nungguin DPR diajarin gitu. Diberikan pelajaran gitu. Karena ketika Pak Mahfud datang ke DPR, ini seperti seorang dosen yang datang ngajarin mahasiswa yang sebelumnya bolos atau nggak masuk kuliah. Dia publik luar sana, di netizen yang katanya netizen yang mendukung Prof, seolah-olah kita dikatakan anti. Makanya Pak Kabar, nanti cybernya jalan, Pak. Yang main itu siapa? Akunnya saya udah tahu semua. Apakah terindikasi dengan pihak-pihak tertentu? Saya mohon nanti dicek. Pastinya kita support. Semakin ditantang, Pak Mahfud itu akan semakin membuka gitu. Karena di DPR kemudian terbuka lagi cerita baru. Bahwa ternyata ada 491 nama yang terlibat dalam kasus pencucian uang 349 triliun. Jadi nominalnya 349 triliun, yang terlibat 491 orang. Detail sekali. Kita tidak bisa mengatakan kita orang benar kalau produk kita tidak melakukan melalui suatu sistem yang benar. Bapak ngomong macam-macam DPR bla 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 bla. Tapi kalau produknya yang di sana juga nggak benar, ya mohon maaf, Pak. Kita ini serupa dan sebangun. Tapi kami berusaha untuk menjadi orang benar, Pak, walaupun dihujat dan dibully, Pak. Jadi jangankan Pak Mahfud yang memang profesor, yang memang guru besar hukum tata negara gitu ya. Kalian kalau ngadepin tukang becak di Madura atau di pasar gitu ya, yang bukan profesor, belum tentu kalian menang itu kalau jawab, kalau debat-debat gitu. Untuk menghalang-halangi penyidikan. Kita sekaligus sekolah hukum sama-sama lagi nih. Kalau memang modelnya seperti itu. Bapak mengatakan saya sama seperti Pak Fredrik. Waduh. Pak, makin Bapak ancam, saya makin semangat. Saya makin semangat, Pak. Ya karena Pak Mahfud ini datang ke DPR menghadapi satu komisi dan semua jawaban-jawabannya itu susah untuk dipatahkan, susah untuk dibantah. Semua pertanyaan anggota DPR dijawab sama Pak Mahfud dan semua ancamannya diancam balik sama Pak Mahfud.